sehat semuanya ya. Nah, hari ini hari Selasa, pagi ini kita akan renungan pagi. Nah, pertama-tama mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Selamat Pagi Bapak. Kita akan memulai renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Ambil sikap yang baik, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadat. Bapa yang Maha Baik, kami mohon berkat-Mu, berikanlah kami berkat kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu. Berkati kami juga ya Bapa selama kegiatan PJJ ini, berkati juga guru-guru kami, anak-anak kami yang ada di rumahnya masing-masing. Doa ini kami haturkan kehadirat-Mu Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita masuk ke bacaan, sebaiknya kita bernyanyi dulu ya. Lagunya Kusiapkan Hatiku Tuhan.
renungannya temanya adalah tentang orang bijak. Bacaannya Mem ambil dari Amsal bab 1 ayat 5 yang berbunyi, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sebelum masuk ke kita bahas tema ini, Mem punya satu cerita. Ceritanya adalah tentang seorang raja yang pengen menguji kebijaksanaan rakyatnya. Jadi ada 3 orang yang akan lewat di jalan. Sebelumnya raja itu menaruh batu di jalan, batu yang banyak sekali ditaruh di jalan. Raja itu pengen menguji gimana sih rakyatnya nanti itu akan bereaksi melihat batu itu. Nah, orang pertama yang lewat ada seorang bapak-bapak yang membawa gerobak sambil dia nyanyi-nyanyi. Ketika dia mau lewat jalan itu, ternyata dia tahu ada batu yang menghalangi jalan. Lalu bapak-bapak itu berkata, wah, kenapa sih batu ini berada di sini? Ini menghalangi jalanku, gitu. Tapi karena dia tidak mau berusaha untuk mengambil batu itu dan dia hanya mengomel-ngomel saja, dia melewati batu yang menghalangi jalan itu. Dia melipir ke samping untuk lewat supaya dia bisa melewatinya dan meninggalkan batu yang menghalangi jalan itu. Nah, orang kedua yang lewat adalah seorang prajurit. Prajurit itu ketika mau melewati, sebelumnya dia lagi seneng banget karena habis berperang. Dia bilang, wah, aku ini kuat sekali, aku bisa berperang di medan perang. Tapi ketika dia melihat batu yang menghalanginya, dia marah-marah. Wah, ini siapa sih yang menghalangi jalanku untuk lewat ke sini? Jadi aku hanya bisa lewat ke samping, tidak bisa lewat seperti biasanya. Dia hanya ngomel-ngomel tanpa mau membetulkan batu itu disingkirkan ke tempat yang harusnya tidak di jalan itu. Akhirnya dia hanya melewati saja sambil mengomel-ngomel terus dia melanjutkan perjalanannya. Dan orang yang terakhir ada seorang pemuda yang sangat miskin sekali. Dia hanya seorang pemulung. Dia hari itu sangat capek sekali karena tidak mendapatkan apa-apa. Ketika dia melewati jalan itu, dia tahu ada batu yang menghalangi jalan. Dia hanya mengeluh dalam hatinya, ya Tuhan, aku sudah capek, tapi kenapa kok ada batu di tengah jalan sehingga menghalangi jalan banyak orang untuk lewat. Nah, karena dia ngerasa kalau ini tidak disingkirkan, pastinya akan menghalangi jalan banyak orang. Walaupun aku lelah, aku akan berusaha untuk mengambil batu itu. Dengan susah payah, dia mengambil batu itu, disingkirkan ke pinggir supaya nanti orang bisa lewat jalan itu dengan lancar seperti biasa. Sampai batu terakhir, ternyata ada sebuah amplop berwarna putih. Lalu dia bingung, wah, kok ada amplop? Ada apa ya ini ya? Nah, dia buka, ternyata ada tulisannya. Tulisannya itu berisi surat dan berupa uang serta kepingan emas. Lalu dia membaca surat itu. Isinya adalah tentang terima kasih rakyatku yang sudah bijaksana untuk menyingkirkan batu ini sehingga orang semua bisa melewati jalan ini dengan baik dan lancar dari rajamu yang bijaksana. Bilang kayak gitu. Nah, ternyata raja ini juga bijaksana karena pengen mengajak rakyatnya juga menjadi orang bijaksana. Akhirnya pemulung tadi yang menyingkirkan itu dengan senang hati bersyukur sama Tuhan. Wah, ternyata Tuhan memberiku rezeki lewat seperti ini. Nah, itu ceritanya selesai sampai situ. Nah, yang bisa kita ambil dari cerita itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana seperti
ada 3 orang tadi. Yang pertama membiarkan aja, tidak mau mengetahui apapun, udah biarin aja lah, bukan urusan saya. Yang kedua juga seperti itu. Yang ketiga ternyata punya hati yang baik untuk mau memilih, mau untuk mementingkan kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Seperti yang dibahas dengan ayat di Amsal tadi, bijak. Coba kira-kira apa sih yang dimaksud dengan bijak? Bijak itu adalah bagaimana cara kita untuk berpikir cerdas, cermat, teliti, lebih hati-hati dalam berpikir dan memikirkan sesuatu. Nah, artinya apa sih ayat tadi itu? Artinya adalah orang yang mau mendengarkan dan mau menambahkan pengetahuan setiap waktu sehingga dia mampu bertumbuh semakin bijak. Apalagi di zaman sekarang ini, kita lagi kena adanya wabah virus corona. Kita disuruh untuk menjadi pribadi yang lebih bijak lagi. Kita disuruh untuk jaga jarak antara yang satu dengan yang lain. Kita tidak bisa untuk pergi ke gereja, tidak bisa untuk sekolah, tidak bisa untuk bertemu dengan teman-teman. Caranya bagaimana kita bijak menjalankan semua ini? Salah satunya, kalau kita tidak bisa untuk ke gereja, tidak bisa untuk beribadah, apakah lantas kita terus biasa aja, udahlah nggak mau ngapain, toh ini corona nggak usah berdoa, nggak usah ke gereja. Caranya kita menjadi orang yang bijak adalah dengan cara kita masih bisa beribadah, berdoa dengan ikut live streaming sesuai dengan di mana gereja kita melakukan ibadah masing-masing. Nah, kita bisa mengikutinya. Lalu, cara kita bijaksana dalam menanggapi pembelajaran yang tidak bisa kita lakukan setiap hari. Misalnya, kalau kita kan biasanya sekolah bisa berjumpa dengan teman-teman, Bapak Ibu guru. Gimana sih caranya kita bijak? Ya, kita melakukan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Kita bijak menjalankan tugas itu dengan baik. Saatnya kita mengerjakan, bukan main game setiap hari. Tidak mau mengerjakan tugas, main games terus sampai tugasnya nanti harus diminta-minta sama Bapak Ibu guru. Lihat dulu apa sih jadwalnya hari ini kita kerjakan. Setelah itu boleh kalian melakukan yang bukan tugas kalian, bisa refreshing kalau tugasnya sudah selesai. Pintar-pintarlah dan bijaklah dalam mengambil sesuatu. Nah, kalau misalnya lagi nih kita nggak bisa ketemu sama teman, terus kita harus egois gini, ngapain sih corona itu, nggak usah ketemu aja sama teman tuh nggak apa-apa. Nah, kita harus mengikuti juga anjuran dari pemerintah. Caranya kita nggak bisa berjumpa langsung, ya bisa aja dengan video call, bisa teleponan. Nah, itu saja mungkin dari tentang temanya hari ini adalah kita menjadi orang yang bijak dalam mengambil sesuatu. Semoga kalian semua menjadi pribadi yang bijaksana dan semakin diberkati sama Tuhan. Terima kasih. Jalan sertanya setiap hari.
Bapa, ajari kami untuk selalu bijak dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari, baik dalam tugas, baik dalam menghormati seluruh keluarga kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak.